Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, anak-anakku yang baik. Apa kabar semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi dengan mata pelajaran PPKN, masih dengan materi yang sama, namun sudah berganti ke materi selanjutnya, yaitu menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Adapun tujuan pembelajarannya, ya, kalian akan diajak untuk mempelajari sikap yang sesuai dengan hukum. Setelah mempelajari bagian ini, diharapkan kalian mampu menunjukkan contoh sikap taat terhadap hukum, menganalisis macam-macam perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan menganalisis macam-macam sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Pertama, perilaku yang sesuai dengan hukum. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran A. Memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, kalau orang yang sadar hukum, dia akan memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian mempertahankan tertib hukum yang ada. Artinya, orang yang taat hukum, dia akan disiplin dengan aturan yang ada dan akan tetap patuh terhadap aturan yang ada. Itu artinya mempertahankan. Kemudian yang selanjutnya menegakkan kepastian hukum. Setiap hukum yang sudah disahkan itu harus kita pertahankan, kita tegakkan keadilannya. Artinya apabila ada pelencengan dalam hal keputusan hukum, ya, atau sanksi hukum tidak sesuai, maka kita berhak untuk mengajukan atau menegakkan hukum itu sendiri. Kemudian adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya, seperti disenangi oleh masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, kemudian menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum, dan mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Ini ciri-ciri orang yang memang perilakunya sesuai dengan hukum. Kemudian yang kedua, perilaku yang bertentangan dengan hukum dan beserta sanksinya. A. Macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum. Perilaku yang bertentangan dengan hukum timbul sebagai akibat dari rendahnya kesadaran hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan, bahkan kebutuhan. Nah, ini yang paling sering sekali kita temui, bahwa banyak pelanggar ini melakukan hal yang melanggar itu, pada itu pelanggaran hukum. Namun karena kebiasaan dan kebutuhan bagi dia, maka dia melakukannya. Contoh, pedagang-pedagang, mohon maaf ya, misalnya kayak PKL ya, kaki lima itu, yang menempatkan atau berjualan di trotoar. Sudah jelas bahwa itu adalah jalanan bagi pejalan kaki, tidak dipergunakan untuk berdagang. Namun karena sudah kebiasaan dan menjadi kebutuhan karena mereka mencari nafkah di situ, maka mereka melanggar. Nah, ini yang tidak boleh. Dan kebiasaan ini terjadi karena mungkin kurang tegasnya aparat penegak hukum di sekitar sana, sehingga banyak pelanggar-pelanggar ini yang masih tetap berjualan. Seperti itu contohnya. Kemudian hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Nah, kan setiap harinya kita itu setiap harinya pasti ada saja perilaku atau pelanggaran-pelanggaran baru. Nah, ini perlu ada namanya aturan-aturan baru yang dibuat oleh para penegak hukum, supaya pelanggaran-pelanggaran yang terbaru ini atau tindakan-tindakan yang terbaru ini yang melanggar hukum bisa ada sanksinya. Banyak sekali, contohnya sekarang media sosial. Akhirnya sekarang sudah ada undang-undang tentang ITE, ya. Sekarang banyak orang-orang yang menggunakan media sosial untuk melakukan tindakan pelanggaran ITE. Mereka tidak tahu atau tidak paham bahwa ada undang-undang yang mengatur. Tapi karena kebiasaan mereka untuk berbicara seenaknya,
ya, untuk berperilaku seenaknya, mereka lupa bahwa ada undang-undang yang mengatur sehingga mereka melanggar. Kemudian di sini ada macam-macam sanksi, ya. Sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya, misalnya sanksi hukum, kemudian sanksi sosial, sanksi psikologis. Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain. Akan tetapi dari segi tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Berikut ini sanksi dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Mohon diperhatikan. Di sini akan saya berikan norma, kemudian apa pengertiannya, kemudian contoh-contohnya dan apa sanksinya atau bentuk penjatuhan hukumannya, ya. Yang pertama adalah norma agama. Apa itu norma agama? Norma agama adalah petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusannya, ya, seperti Rasul atau Nabi, yang berisi perintah, larangan, atau anjuran-anjuran. Contohnya apa aja itu petunjuk dari Tuhan? Yaitu beribadah, kemudian jangan berjudi, dan dibiasakan untuk suka beramal. Apa sanksinya? Ya, sanksinya tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia berupa pahala atau dosa. Seperti itu. Kemudian yang kedua, norma kesusilaan. Pengertiannya adalah pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Contoh, berlaku jujur dan menghargai orang lain. Ya. Sanksinya apa? Sanksinya itu sebenarnya tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan, yang merasa bersalah atau merasa menyesal atau malu dan sebagainya. Jadi kita sebagai manusia yang memang waras, ya, artinya yang memang kita sadar akan hati nurani kita, tahu yang membedakan mana yang baik mana yang buruk, maka apabila dia melakukan suatu perbuatan buruk, dia akan merasakan rasa bersalah, rasa malu dan sebagainya. Cuma sekarang kalau kita lihat urat palu khususnya masyarakat plus 62 itu demi viral mereka akan melakukan apapun demi terkenal, ya, seperti itu. Kemudian norma kesopanan, ya, yaitu pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contoh, menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kasar, menerima dengan tangan kanan. Nah, siapa di sini yang masih menggunakan minum makan pakai tangan kiri atau menerima atau memberi dengan tangan kiri? Itu tolong jangan dibiasakan, ya, karena perintah agama pun kita menggunakan tangan kanan. Seperti itu. Kemudian sanksinya tidak tegas, tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan atau pengecilan dalam pergaulan. Ya udah, misalnya kamu makan tangan kanan, tiba-tiba ada teman kamu yang mengatakan, ih, makan pakai tangan buat bersihin atau cebok misalnya gitu, atau misalnya ngomongnya kasar, ya, maka akan dapat celaan dari teman-temannya atau cemoohnya, atau dikucilkan, tidak ditemenin, maleslah temenan sama dia karena mulutnya kasar. Nah, itu bagian dari sanksinya. Kemudian yang keempat, norma hukum. Pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu berisi perintah dan larangan. Contoh, harus tertib, harus sesuai prosedur, dilarang mencuri, dilarang membunuh, banyak sekali. Sanksinya apa ya? Sanksinya jelas sangat tegas, ya, tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Tadi di antara norma-norma itu kalian bisa lihat sendiri bahwa norma yang paling tegas adalah sanksi norma hukum, ya. Hal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut. 1. Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material. Misalnya, dalam hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup hukuman pokok yang terdiri atas hukuman mati, yang kedua hukuman penjara yang terdiri dari hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu. Jadi setinggi-tingginya itu
20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. Kemudian yang kedua, hukum tambahan. Nah, ini ada tambahan, jadi hukuman itu bukan sekedar di penjara ya, tapi ada juga hukuman tambahan. Misalnya sudah di penjara, dicabut hak-hak tertentunya. Misalnya seorang korupsi ya, seorang perilaku korupsi atau koruptor itu dicabut hak-haknya, misalnya hak untuk berpergian ya, hak untuk berbisnis atau untuk berkarya dicabut karena dia melakukan tindakan korupsi, jadi dicabut hak-haknya. Kemudian yang kedua, perampasan atau berupa penyitaan barang-barang tertentu. Yang ketiga adalah pengumuman keputusan hakim. Nah, perampasan di sini maksudnya adalah misalnya dia melakukan korupsi ya, korupsi barang-barang di dalam rumahnya adalah barang-barang hasil korupsi. Nah, karena dia harus mengembalikan uang tersebut, maka barang-barang yang ada di dalamnya atau fasilitas di dalamnya itu boleh disita oleh negara. Kemudian pengumuman keputusan hakim, ya udah nanti tinggal ditunggu saja hukuman tambahannya bagaimana seharusnya dia mengenai perilaku yang dia lakukan, nanti ditunggu pengumuman keputusan hakim. Kemudian yang kedua yaitu nyata. Tadi kan tegas ya, sekarang adalah nyata. Berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh, pasal 338 KUHP menyebutkan barang siapa yang sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, jadi paling lama itu pembunuhan adalah 15 tahun. Nah, kalau misalnya direncanakan pembunuhannya bagaimana? Ya ditambah lagi. Dia melanggar 2 pasal. Seperti itu. Jika sanksi hukum diberikan oleh negara melalui lembaga-lembaga peradilan, sanksi sosial itu diberikan oleh masyarakat. Misalnya dengan menghembuskan desas-desus, cemooh, dikucilkan dari pergaulan, bahkan paling berat diusir dari lingkungan masyarakat setempat. Nah, ini tadi kalau bisa melanggar kesusilaan, ya, kesopanan, atau agama, misalnya dia melakukan aliran-aliran sesat, terus menghubung-hubungkan dengan agama, nah ini bisa diusir dari lingkungan, mungkin itu sanksinya. Atau misalnya mohon maaf, seorang laki-laki dengan perempuan yang tidak ada hubungan pernikahan, hidup bersama atau kumpul kebo, nah ini akan menjadi bahan cemoohan ya, dikucilkan dari pergaulan. Seperti itu ya. Sampai di situ dulu materi hari ini, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Mohon maaf bisa untuk setiap slide-nya mungkin ada tulisan-tulisan yang agak kacau, tapi gak apa-apa, nanti akan saya perbaiki dan insya Allah nanti akan saya revisi kembali. Terima kasih, begitu saja anak-anakku semua, semoga bisa kalian serap dan kalian pahami. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang baik. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.